Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam acara Fajar Hidayah. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini kita akan memperdalam pemahaman agama kita ya, yang tentunya bisa menjadi pengingat kita untuk bisa selalu mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini sudah hadir melalui aplikasi meeting online narasumber kita, yaitu Ustadz Profesor Amir Husni SPIMP, yang pada kesempatan hari ini akan menyampaikan tentang tema menggapai husnul khotimah. Sebelum kita dengarkan nasihatnya, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Wahid ya. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Fajar Hidayah ya Ustaz. Dan untuk para pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, pagi hari ini untuk Anda yang ingin bertanya, kami persilahkan melalui line telepon di 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 08112553000. Insya Allah kita akan bacakan pertanyaan para pemirsa di segmen kedua nanti ya. Dan untuk segmen pertama ini kita dengarkan terlebih dahulu nasihat dari Ustadz Profesor Amir Husni. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku sekalian, para pendengar radio maupun pemirsa TV yang berbahagia rahimakumullah, puji syukur sudah sepantasnya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala bahwa sampai saat ini Allah masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Maka orang yang pandai bersyukur, orang yang bisa bersyukur, itulah salah satu kunci mendapatkan surga dunia ini ya. Sebagaimana Ibnu Abbas katakan bahwa orang yang hatinya senantiasa bersyukur, maka dia akan dapatkan merasakan kebahagiaan di dunia ini. Nah, sahabat sekalian, pada pagi hari ini ya, saya sudah sampaikan ya, tentang menggapai husnul khotimah gitu ya. Kita sebagai orang yang tentunya berusaha ya, dan memilih jalan keimanan dan tentunya mengimani apa-apa yang dalam Al-Quran ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 misalnya, di sana disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Ayat itu menjelaskan bagaimana siklus kehidupan manusia ya. Bahwa sebagai manusia tentunya, apalagi manusia yang beriman, tentunya percaya bahwa adanya siklus itu. Bahwa di situ Allah hidupkan ya, di mana sebelumnya kita tidak ada, kemudian diadakan atau hidup dunia ini. Nah, kemudian nanti pun kita akan mati ya, dan akan dibangkitkan kembali ya. Setiap manusia tentunya kalau kita mengimani ya, adalah akan yaitu meninggal dunia atau mati ya. Maka karena semua manusia akan meninggal dunia, nah, salah satu yang
diidam-idamkan tentunya. Salah satu yang mungkin menjadi dambaan atau tujuan setiap mukmin mukminah adalah tentunya mengakhiri hidup dengan baik, gitu ya. Maka kan banyak yang berdoa untuk bagaimana akhir hidupnya itu, mengakhiri hidupnya itu dengan baik, yaitu husnul khotimah. Ya. Maka hampir setiap ada berita kematian misalnya, salah satu doanya adalah semoga husnul khotimah. Ya. Bagaimana dengan parameter, gitu ya, parameter. Salah satu ya yang menjadi indikator, gitu ya, husnul khotimah, gitu ya, salah satu, gitu ya, di antaranya adalah kalau seseorang itu di akhir hayatnya itu bisa mengucapkan ya la ilaha illallah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan ya, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Barang siapa yang akhir kalimatnya itu la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya. Ini riwayat hadis riwayat Abu Dawud ya, juz 3 halaman 190. Ini hadis nomor 3116. Hadis ini saya rasa sangat populer dan hampir semua mungkin juga sudah hafal, sudah tahu. Bahkan orang yang awam pun kadang juga sudah sangat ingat hadis ini. Ya. Yang diingat bahwa siapa yang akhir hayatnya, akhir kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Sehingga dengan hadis itu banyak orang yang menginterpretasikan bahwa yang penting nanti pada saat mau mati itu mengucap la ilaha illallah. Ya. Sehingga ada orang yang semacam menyepelekan, yang penting nanti kalau mau mati baca la ilaha illallah. Ya. Sehingga dalam kehidupannya tidak mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Padahal yang namanya sakaratul maut itu kan sangat luar biasa, luar biasa sakitnya, gitu ya. Kalau di dalam hadis digambarkan ya, saat dicabut nyawa itu kan seperti ada sekumpulan tumpuan kapas, gitu ya, tumpuan kapas. Nah, kemudian dimasukkanlah gerigi-gerigi, gitu ya. Kemudian gerigi-gerigi itu dicabut. Tentu banyak yang ikut gerigi itu, gitu ya. Itu menggambarkan betapa dahsyatnya sakaratul maut. Ya. Karena itu walaupun tadi ya kelihatannya hanya yang penting akhir kalimatnya la ilaha illallah, ya, maka dari berbagai riwayat itu tidaklah mudah. Ya. Maka sebagai orang Islam juga kalau kita kebetulan ya, menemui ya, orang yang sedang sakaratul maut, itu kan dituntunkan ya untuk mentalkinkan ya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim ya, disebutkan bahwa lakinu mautakum la ilaha illallah. Ya. Talkinkanlah orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, kemudian juga hadis yang lain juga yang senada di situ, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ya. Maka dengan hadis itu, ya, kalau kita lihat di rumah sakit biasanya, ya, rumah sakit Islam terutama, biasanya ada petugas khusus ya, yang tugasnya mentalkinkan itu, ya, mentalkinkan itu, itu menjalankan riwayat ataupun sabda Rasulullah tersebut. Ya. Kenapa di situ perlu ditalkinkan? Ya?
diingatkan di situ gitu ya. Memang dalam tadi disebutkan bahwa sakaratul maut itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Maka jangan kemudian menganggap remeh ya. Dah yang penting nanti di akhir hayat ya, kita baca la ilaha illallah. Ya. Nah, sahabat sekalian, tadi dari mengamalkan hadis yaitu talqinkanlah orang yang sakaratul maut ya. Ada cerita dari seorang petugas gitu ya di rumah sakit ya, yang tadi tugasnya mentalkinkan tadi. Ternyata dari pengalaman beliau itu kan tidak semua orang itu bisa mengucapkan la ilaha illallah ya. Walaupun sudah ditalkinkan ya, itu ternyata juga tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dari pengalaman beliau disimpulkan hanya 7% ya, hanya sekitar 7% yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Alias apa? Kalaulah dari 100 orang ya, 100 orang yang ditalkinkan itu hanya ada 7 orang yang berhasil mengucapkan la ilaha illallah. Ini menggambarkan bahwa ya memang tidak mudah ya. Tidak mudah untuk di akhir hayat itu kok mengucapkan la ilaha tadi gitu ya. Maka jangan sampai meremehkan, dah nanti yang penting ya, kalau mau mati mengucap la ilaha illallah ya. Ini jangan disepelekan. Karena dari pengalaman yang sudah ada tadi hanya 7% ya. 7% itu pun yang ditalkinkan. Coba kalau tidak ditalkinkan mungkin juga kemungkinan atau persentasenya bisa juga lebih kecil lagi gitu ya. Oleh karena itu sahabat sekalian ya, tentunya kita juga menarik ya. Kok tadi ada yang 7% bisa, kemudian yang 93 tidak bisa gitu ya. Nah tentu kita inginnya, harapannya adalah termasuk yang 7% ya, yang akhir hayatnya adalah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini tentunya menarik untuk diperhatikan ya. Kira-kira apa kok yang 7% ini bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah tentunya ini perlu ya kira-kira kita selidiki atau kita telusuri kira-kira kenapa. Nah, lanjut dari cerita tadi bahwa beliau mencoba untuk menelusuri dari keluarganya ya, dari keluarganya. Oh, dari 7 orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah tadi, 7% tadi itu kira-kira selama hidupnya seperti apa. Maka beliau mencoba untuk mencari informasi dari keluarga terdekatnya gitu ya. Nah, kemudian beliau menyimpulkan dari 7% tadi itu ada 5 hal ya. Ada 5 hal yang menjadi kebiasaannya sewaktu masih hidup ya. Waktu masih hidup ya. Yang pertama adalah dia senantiasa menjaga sholatnya ya. Menjaga sholatnya. Kemudian yang kedua dia senantiasa membaca Al-Quran ya. Jadi kesehariannya dia senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga dia senantiasa bersedekah ya. Dia senantiasa bersedekah. Kemudian yang keempat ya, dia menjaga makanannya ya. Menjaga hartanya dari harta yang tidak halal ya. Makanan yang tidak halal ya. Kemudian yang kelima beliau semasa hidupnya tidak memutus silaturahim ya. Tidak memutus silaturahim ya. Nah itu dari 5 hal yang menjadi semacam kesimpulan dari hasil perintah itu. Kenapa kok tadi yang 7% tadi bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah setelah diselidiki
beliau yang bisa mengucapkan la ilaha tadi, yang ditalkinkan bisa mengucapkan la ilaha tadi, itu dalam kehidupan sebelumnya, sebelum mati, itu ada 5 hal tadi ya. Yang pertama adalah menjaga sholatnya, ya, senantiasa menjaga sholatnya. Yang kedua, senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ya, senantiasa bersedekah. Kemudian yang keempat, ya, senantiasa menjaga dari makanan yang tidak halal. Ya. Kemudian yang kelima, tidak memutus silaturahim. Ya. Sahabat sekalian yang berbahagia rahimakumullah, ya, kalau walaupun itu mungkin bentuknya semacam penelitian gitu ya, tidak berdasarkan hadis Nabi secara khusus gitu ya. Tapi coba kita dalami satu persatu, kita cermati satu persatu gitu ya. Ya dari kacamata Al-Quran dan hadis itu seperti apa ya. Yang pertama bahwa orang yang bisa mengucapkan la ilaha tadi, yang ditalkinkan tadi ya, itu dalam hidupnya senantiasa menjaga sholatnya. Nah, menjaga sholat dalam hal ini kalau kita lihat dari hadis maupun ayat Al-Quran, paling tidak ada 2 aspek ya. 2 aspek. Yang pertama tentunya dari segi kualitas dan juga kuantitas ya. Dari segi mutunya ya, dan juga jumlahnya gitu ya, jumlahnya. Dari segi kualitas ya, sholat kita itu bermutu, sholat kita berkualitas, itu seperti apa ya. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa orang yang beriman itu sholatnya adalah khusyuk ya. Sholatnya adalah khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman itu, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka ini kalau siapapun ya, nah kalau dia betul-betul menjaga sholatnya, di antaranya adalah menjaga kualitas sholatnya. Ya. Kualitas atau dikatakan sholat kita berkualitas, yaitu kalau sholat kita khusyuk. Maka ini tentunya menjadi target siapapun ya, harus menjadi target siapapun kita semua ya, bahwa saya harus sholat dengan khusyuk gitu ya. Maka setiap mau sholat diingat bahwa sholat yang berkualitas ya, sholatnya orang beriman adalah sholat dengan khusyuk. Maka jangan sampai tidak memperhatikan bagaimana sholat dengan khusyuk itu ya. Itu dari segi kualitas. Dari segi kuantitas tentunya ya, sholat wajib ya, tentunya itu harus dilaksanakan semua gitu ya, dilaksanakan semua. Kenapa? Ya, yang membedakan antara Islam dan kafir itu adalah sholat gitu ya. Maka dari segi kuantitas ya, dari segi jumlah itu tentunya sholat wajib tidak pernah ditinggalkan ya. Nah, di samping sholat wajib ya, di samping sholat wajib Rasulullah pernah memberikan ya, kabar kepada kita ya, menyampaikan kabar kepada kita bahwa barang siapa yang sehari semalam ya, senantiasa sholat sunnah rawatib ya, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib sebanyak 12 rakaat, maka Allah siapkan rumah di surga ya. Allah siapkan rumah di surga. Ini memberikan gambaran bahwa orang yang bisa senantiasa sholat sunnah rawatib 12 rakaat tentu sholat wajibnya juga terjaga. Kalau dia bisa menjaga, bisa menjalankan sholat sunnah rawatib ya, 12 rakaat, tentu sholat wajibnya juga akan terjaga. Karena itu adalah yang mengiringi ya, mengiringi sholat wajib tadi. Yang namanya sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Nah, 12 rakaat itu apa?
Yang pertama adalah dua rakaat sebelum subuh, gitu ya. 2 rakaat sebelum subuh, atau sholat dikenal dengan sholat fajar, gitu ya. Kemudian yang kedua 4 rakaat sebelum duhur, ya. 4 rakaat sebelum duhur, ya. Kemudian berikutnya adalah 2 rakaat sesudah duhur, ya. 2 rakaat sudah duhur. Ini berarti sudah tadi 2 tambah 6, gitu ya, 8. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, ya. 2 rakaat sudah maghrib. Dan yang terakhir adalah 2 rakaat sesudah isya, ya. Jadi total adalah 12 rakaat, ya. Itu yang dikatakan Rasulullah 12 rakaat tadi itu adalah sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib tadi, ya. Maka sahabat sekalian, ya, kalau kita betul-betul mendambakan, ya, tadi akhir hayat kita, ya, yaitu husnul khotimah, tentunya salah satunya tadi kita harus senantiasa menjaga sholat kita, ya. Menjaga sholat kita, ya. Yaitu menjaga dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas tadi adalah bagaimana senantiasa, ya, menjaga sholatnya agar khusyuk. Kemudian dari segi kuantitas, ya, tadi bagaimana juga menambah sholat-sholat sunnah, terutama tadi adalah sholat sunnah rawatib, ya. Syukur-syukur kalau kita selain sholat sunnah rawatib itu juga tambah sholat-sholat sunnah yang lain, ya. Sahabat sekalian, tadi kalau sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat tadi, itu kalau tidak kita upayakan, tidak kita targetkan, itu tentunya tidak mudah, gitu ya. Kalau tidak kita targetkan, tidak kita rencanakan, tentunya untuk bisa sholat sunnah 12 rakaat, ya, sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam itu tidak mudah. Maka ini tentunya, ya, bagaimana menjadi target kita, ya, yaitu menjaga senantiasa menjaga sholat kita baik dari segi kualitas maupun kuantitas, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketiga, 4, dan 5 insya Allah kita lanjutkan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bisa kita pahami dan betul-betul apa yang menjadi harapan kita, tujuan kita, yaitu akhir hayat kita orang yang husnul khatimah, sebagaimana juga diingatkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian tadi hadis Rasulullah bahwa man akhiri, ya, kalamihi la inallah takhal jannah. Karena itu kelima hal tadi, ya, salah satunya sudah kita bahas, yaitu memelihara sholat kita baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Demikian waktu saya kembalikan. Ya, baik Ustaz, terima kasih untuk nasihatnya di kesempatan pagi hari ini. Luar biasa nasihat terkait dengan menggapai husnul khotimah, ya. Ada beberapa ibadah yang bisa kita lakukan untuk mencapainya. Di antaranya adalah menjaga sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, makan yang halal, dan tidak memutus silaturahim. Insya Allah kita akan lanjutkan materinya, ya Ustaz, ya, di pekan yang akan datang. Dan untuk kesempatan hari ini kita cukupkan dulu, dan kita akan ikuti beberapa informasi dalam jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian kita tadi sudah menyimak beberapa informasi dalam jeda pariwara, ya, dan kita akan lanjutkan kebersamaan kita dalam acara Fajar Hidayah kali ini. Dan hari ini masih bersama dengan Ustadz Profesor Amir Husni, SPI MP. Untuk para pemirsa yang ingin bertanya, kami persilahkan di line telepon 02716793000 atau melalui panggilan WhatsApp di nomor 08112553000. Baik Ustadz, kita lanjutkan kebersamaan kita hari ini, dan kesempatan pertama kita berikan untuk penelpon langsung, ya. Kita terima penelpon pertama. Halo, assalamualaikum.
Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan dari mana ini? Dari Pak Basuki di Popotsari, Purbalingga. Baik, pertanyaannya Pak Basuki, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan tadi yang sholat sunnah 12 rakaat bisa dibangunkan rumah di surga, diberi riwayat dan sanadnya. Yang kedua, sholat sunnah bisa menutup sholat wajib yang ada kekurangannya, juga maupun diberi hadisnya dari riwayat dan sanadnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua pertanyaan Ustadz berkaitan dengan sholat sunnah 12 rakaat. Mohon disampaikan terkait dengan hadisnya, riwayatnya juga, dan terkait dengan sholat sunnah yang dapat menutup kekurangan sholat wajib. Yang pertama ya, tentang hadis bahwa barang siapa yang senantiasa sholat sunnah rawatib 12 rakaat maka dibangun surga, gitu ya. Inilah hadis riwayat Muslim ya. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 503, hadis nomor 103 ya. Di situ disebutkan an Ummi Habibata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min abdin muslimin yusolli lillahi kulla yaumin sintai asrotan rakatan tatawuan khairum faridotin illa banallahu lahu baitan fil jannah au illa bunyalahu baitun fil jannah. Dari Ummu Habibah, istri Nabi SAW, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang setiap hari sholat sunnah 12 rakaat selain sholat wajib karena Allah semata-mata, melainkan Allah akan membuatkan baginya rumah di surga atau dibuatkan rumah baginya di surga. Jadi itu hadis riwayat Muslim ya, juz 1 halaman 503, hadis nomor 103 gitu ya. Itu tentang tadi sholat sunnah rawatib. Jadi di situ dijelaskan ya, barang siapa atau di situ tidaklah seorang muslim yang setiap hari sholat sunnah 12 rakaat dalam 12 rakaat selain sholat wajib karena Allah, melainkan Allah akan membuatkan baginya rumah di surga atau dibuatkan rumah baginya di surga. Kemudian kalau hadis yang bahwa sholat sunnah itu akan menutup ya. Jadi fungsi sholat sunnah diantaranya adalah untuk menjaga ya, menjaga atau menutupi sholat-sholat kalau ada kekurangan dalam sholat wajib gitu ya. Ini kalau di brosur sholat-sholat sunnah ini mohon maaf saya belum ketemu ini ya, tapi di sana disebutkan ya, bahwa di antara sholat sunnah itu menjaga gitu ya. Jadi hadis riwayat mohon maaf Pak Basuki ya, jadi mungkin di dalam brosur tulisnya ada, tapi saya belum bisa ketemu hadisnya, jadi belum bisa mensampaikan. Tapi intinya bahwa kalau kita sholat sunnah gitu ya, itu akan menutupi sholat, kalau ada kekurangan dalam sholat wajib kita. Maka dari itu kan tentunya dalam rangka menjaga sholat kita, memelihara sholat kita,
tentu selain sholat wajibnya tadi dengan berkualitas, juga ditambah dengan sholat sunnah. Tentunya juga sholat sunnah itu dengan dengan berkualitas juga gitu ya. Kalau kenapa itu perlu menambah? Karena ya walaupun kita berusaha sholat khusyuk, tapi nyatanya kan juga tidak mudah gitu ya. Untuk bisa sholat khusyuk itu tidaklah mudah ya. Maka harus berusaha lah. Kita sudah berusaha itu pun belum tentu bisa sholat khusyuk secara sempurna. Maka dianjurkan juga menambah sholat-sholat sunnah. Mohon maaf untuk hadisnya saya belum ketemu. Mungkin insya Allah lain waktu gitu ya. Baik, demikian Pak Basuki. Baik, demikian untuk Bapak Basuki, semoga bisa dipahami. Kita berikan kesempatan untuk penelpon kedua ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana ini? Dari Ibu Musrika, Bengkulu Utara. Ibu Musrika, pertanyaannya silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini yang saya tanyakan setelah kita mengikuti kajian tadi, bahwa orang yang sakaratul maut itu susah untuk mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Nah, di sini ada sekian persen, di antara 100% ada 7% yang bisa mengucapkan, itu hasil dari penelitian. Nah, yang saya tanyakan, apakah itu dia bisa mengucapkan dengan lancar la ilaha illallah itu karena keimanannya, ataukah bagaimana? Tolong pencerahannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Ya, Bu Musrikah ya tadi ya. Iya. Jadi tadi kan dari penelitian tadi 7% yang bisa mengucapkan la ilaha illallah ya. Nah, tentunya dari hasil penelitian itu dijelaskan kok 7% tadi kok bisa mengucapkan la ilaha illallah itu karena apa ya. Maka disitulah ditelusuri ya, ditelusuri kok dia bisa gitu ya, yang lain padahal tidak bisa. Nah, dari hasil penelusuran tadi yang 7% tadi kenapa bisa mengucapkan la ilaha illallah? Nah, itu ada 5 hal tadi ya. Ada 5 hal yang ditemukan ya. Yang pertama tadi ya, senantiasa menjaga sholatnya ya, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya ya. Kemudian yang kedua tadi senantiasa membaca Al-Quran ya. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa bersedekah gitu ya. Kemudian yang keempat adalah senantiasa menjaga dari makanan yang haram ya. Kemudian yang kelima adalah tidak memutus silaturahim ya. Kelima hal tadi itu kan berarti kan mewujudkan ya bagaimana iman dan takwanya ya. Iman dan takwa. Orang yang bertakwa itu kan ya, tentunya tadi sudah dalam ayat yang disebutkan Allah jelas janjikan surga. Kalau dia sudah dijanjikan surga, dia ahli surga, tentunya diantaranya adalah dimudahkan dalam sakaratul maut ya, sakaratul maut. Maka nanti di lain kesempatan ya, kita akan bahas lebih detail tadi ke yang nomor 2, 3, 4, dan 5 itu ya. Maka tadi yang sudah secara sekilas kita bahas yaitu yang pertama menjaga atau melihara sholatnya baik dari segi kualitas maupun kuantitas tadi ya. Jadi itu antara iman ya jelas orang yang dijamin Allah masuk surga adalah dia bertakwa ya, dia bertakwa. Maka tadi kan dalam surat Al-Imran tadi disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah sungguh-sungguh. Takwa itu suatu proses yang harus selalu kita upayakan. Jangan sekali-kali mengakhiri hidup kita kecuali dalam keadaan pasrah kepada Allah SWT. Maka orang yang dia
akhir hidupnya menghadapi sakaratul maut itu kemudian bisa mudah mengucapkan la ilaha illallah tadi, ya itulah diantara tadi apa yang dilakukan selama hidupnya, itu tentunya dengan tadi mensifati punya karakter orang yang bertakwa tadi. Demikian secara sekilas, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Ustadz, kita beralih ke pertanyaan yang sudah masuk di pesan WhatsApp dan SMS. Yang pertama Ustadz, dari Ibu Siti di Karanganyar ya Ustadz ya. Ustadz, mohon bertanya dan dijelaskan tentang perintah sholat terdapat dalam Al-Quran surat apa ya? Perintah sholat itu cukup banyak ya dalam Al-Quran ya. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 43 di sana ya. Disebutkan ya, yang artinya ya, dalam Al-Baqarah ayat 43 ya, dan dirikanlah sholat ya. Kemudian tunaikanlah zakat ya. Kemudian rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi di ayat itu secara tegas ya, perintah Allah ya, untuk mendirikan sholat ya. Mendirikan sholat. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk ya. Kemudian ayat surat Al-Ankabut 45 ya, di sana juga disebutkan yang artinya bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan dirikanlah sholatnya. Sesungguhnya surat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Itu dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Dan juga surat Toha ayat 14 misalnya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan ya selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat ya. Itu beberapa ayat Al-Quran yang memerintahkan ya, kalau kita sebagai orang Islam ya, untuk mengerjakan sholat. Maka kan rukun Islam itu adalah diantaranya adalah mendirikan sholat ya. Maka kalau orang sudah memilih agama Islam, tentunya dia berkewajiban untuk menjalankan Islam itu. Walaupun sebelumnya ya, la ikraha fiddin ya, memilih agama Islam itu kan kita tidak dipaksa ya. Kita mau Islam atau tidak itu tentunya kan tidak dipaksa oleh Allah. La ikraha fiddin ya. Tapi begitu kita memilih, tentunya harus konsisten ya. Kemudian konsekuensi yang harus dilaksanakan ya. Di antaranya kalau kita memilih Islam adalah mendirikan sholat. Perintah sholat ya tadi dalam beberapa ayat tadi. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Haryanto di Pacitan. Dalam menggapai husnul khotimah Ustadz, diantaranya tentunya tidak ada kesombongan. Mohon kiat atau doa untuk menghilangkan kesombongan itu Ustadz. Ya, orang itu sombong itu kan berarti ada yang diandalkan atau jawane diendelke gitu ya. Merasa ada sesuatu yang jadi andalannya gitu ya. Diri kita sombong itu kan ada beberapa hal yang bisa menyebabkan sombong ya. Mungkin sombong karena merasa hartanya banyak gitu ya. Sombong mungkin karena merasa pinter gitu ya. Wah, sopo. Jadi merasa di situ apa itu sombong ya? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kalau sombong itu, kibir itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka diri kita ya, tentunya kalau betul-betul menghayati ya, betul-betul merhatikan siapa kita di hadapan Allah tentunya gitu ya. Tentunya tidak ada yang bisa digunakan sebagai modal untuk sombong ya. Maka
tidak akan masuk surga. Layat hujanata mangkana miskola dzaratin min kibrin. Tidak akan masuk surga kalau dalam diri seorang itu ada kesombongan walaupun sebesar zarroh ya. Karena sombong itu hanya sorbannya Allah, pakaiannya Allah. Maka siapa yang memakai pakaian Allah tadi maka akan hancur di situ ya. Jadi kiatnya bagaimana menghindari sombong, tentunya kita harus tanya dulu, kenapa kita sombong? Apa yang kita andalkan? Modal kita apa? Kok kita sombong itu? Nah, maka diantaranya seseorang merasa sombong mungkin karena keakuannya yang tinggi, ya. Keakuannya yang tinggi, tidak menyadari bahwa semua dari Allah, ya. Dan kembali semuanya adalah titipan Allah, ya. Termasuk bahkan diri kita itu adalah titipan Allah. Allah katakanlah diberi harta yang lebih, gitu ya. Itu adalah amanah Allah. Kalau tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, tidak dibelanjakan sebagaimana yang Allah atur, itu justru malah akan menjadi pembakar dirinya, menjadi para neraka nanti, gitu ya. Justru akan menyiksa diri kita, gitu ya. Kemudian kalau kita diberi ilmu, ya, tentunya bagaimana dengan ilmu itu? Sebesar sebanyak ilmu yang kita miliki, nggak ada apa-apanya, maka tidak sepantasnya akan menjadi menyebabkan sombong, ya. Maka ini saya rasa kiat yang pertama tentunya adalah menyadari, ya, apa sih yang kita miliki, apa sih yang kita andalkan kok kita itu sombong, ya. Nah, berdoa tentunya, ya Allah, jauhkanlah saya dari sifat kesombongan, ya. Bersihkanlah dari sifat kesombongan, ya. Lalu kalau ada unsur-unsur, ya, oh diri kita kok ada tadi menolak kebenaran atau merendahkan manusia, ya, tentu itu harus betul-betul kita hindari, ya. Demikian, mudah-mudahan sudah bisa dipahami, ya. Baik Ustadz, terima kasih untuk nasihatnya dan tentunya jawaban atas pertanyaan dari para pemirsa. Dan tidak terasa Ustadz, kita sudah berada di akhir perjumpaan dalam acara Fajar Hidayah kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk bimbingannya dan juga nasihatnya untuk menggapai husnul khotimah khususnya sebagai tema hari ini. Semoga kita bisa berjumpa di pekan yang akan datang Ustadz. Sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Fajar Hidayah untuk kesempatan pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.